Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Memilih untuk Taat. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertata di surga yang mulia, dengan penuh rasa syukur dan hormat kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini untuk merenungkan firman-Mu tentang ketaatan. Kami menyadari bahwa ketaatan adalah salah satu dasar penting dalam membangun hubungan yang erat dengan Engkau. Ya Tuhan, kami akui bahwa kami seringkali lalai dan tidak taat kepada perintah-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu agar kami dapat memahami dengan lebih dalam lagi tentang apa arti ketaatan kepadamu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami rindu untuk mengalami kasih-Mu yang berlimpah dan merasakan damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, setiap hari kita dihadapkan pada berbagai macam pilihan. Pilihan kecil seperti apa yang akan kita makan saat sarapan, hingga pilihan besar seperti apa yang akan kita lakukan dalam hidup kita ini. Di antara sekian banyak pilihan tersebut, terdapat satu pilihan yang paling penting dalam hidup kita, yaitu memilih hidup dalam kebenaran Tuhan. Hidup ini penuh dengan godaan dan jalan pintas yang menjanjikan kebahagiaan dan juga kesuksesan. Namun, hanya kebenaran Tuhan yang memberikan kebahagiaan yang sejati dan yang bersifat kekal. Dunia ini menawarkan banyak hal yang menarik, tapi hanya kebenaran Tuhan yang memberikan kedamaian dan ketenangan dalam jiwa kita. Kabar baiknya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bahwa Tuhan sudah menaruh kebenaran perintah Tuhan itu dalam mulut dan hati kita. Mari kita baca Ulangan pasal 30 ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini menjadi pengingat indah bagi umat Tuhan bahwa firman-Nya itu bukan sesuatu yang jauh atau yang rumit, melainkan sesuatu hal yang dekat dan mudah kita dapatkan. Ayat ini menyatakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Kebenaran firman Tuhan bukan sesuatu yang tersembunyi di balik bahasa yang kuno, di balik tempat yang sepi, sulit dijangkau, atau harus melalui suatu ritual yang rumit. Tuhan telah membuatnya mudah diakses oleh semua orang. Ada di dalam mulut kita, artinya kita bisa mengucapkan kebenaran firman Tuhan. Ada di dalam hati kita, di mana kita firman Tuhan senantiasa berbicara pada nurani kita. Firman-Nya itu ada di dalam mulut kita, artinya kita mampu mengucapkannya dan membagikannya kepada orang lain. Firman-Nya juga ada di dalam hati kita, artinya kita mampu memahaminya dan menerapkannya dalam hidup kita.
Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, Roh Kudus juga akan memberi penjelasan kepada kita atas firman Tuhan yang tidak kita mengerti. Sehingga ketika Roh Kudus mengajar kita melalui hati nurani kita, kita dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Kedekatan firman Tuhan bukan hanya untuk kenyamanan kita saja, tetapi juga menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Ketika kita merenungkan dan mentaati firman Tuhan, kita diubahkan dan diberdayakan. Firman-Nya menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman-Nya itu memberi kita hikmat, memberi kita kekuatan dan pengharapan untuk menghadapi setiap tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap pagi ketika kita beranjak dari tempat tidur, kita selalu dihadapkan pada beberapa pilihan dan juga pada beberapa keputusan yang harus kita ambil. Akankah kita menyambut hari baru dengan lemah lunglai karena terus dibayangi oleh masalah yang kita pikirkan berhari-hari atau semalam-malaman? Ataukah kita menyambut hari baru dengan penuh semangat karena kita telah menyerahkan semua beban dan pergumulan yang ada kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa kita itu diberi kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan hidup ketika kita taat untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, Filipi pasal 4 ayat 13 yang kita baca ini adalah ayat Alkitab yang penuh dengan penghiburan dan pengharapan. Rasul Paulus yang saat itu sedang dipenjara karena mempertahankan imannya, Rasul Paulus menuliskan ayat ini untuk menguatkan kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia meyakinkan mereka bahwa meskipun mereka saat itu menghadapi banyak pergumulan, mereka memiliki kekuatan untuk dapat mengatasi pergumulan dan persoalannya itu. Kekuatan ini bukan berasal dari diri mereka sendiri, melainkan dari Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka ketika mereka hidup taat atas kebenaran firman Tuhan. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita datang ketika kita taat untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Ini berarti hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, mengikuti kehendak-Nya, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Ketika kita hidup dalam ketaatan, kita membangun suatu hubungan yang kuat dengan Tuhan, dan Tuhan itu menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kita dalam menghadapi setiap pergumulan yang terjadi dalam hidup ini. Akankah kita bertekad untuk menjalani hari baru dengan sikap hati yang benar setiap hari, yaitu memilih taat kepada Tuhan, atau tetap saja kita hidup menuruti kehendak diri sendiri, ikut arus akan hiruk-pikuk dunia, menyenangkan kepuasan kedagingan orang yang tidak pernah bisa dipuaskan itu? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita mau hidup dalam ketaatan dunia atau kita hidup dalam ketaatan kebenaran firman Tuhan? Saudaraku, Musa pun menawarkan suatu pilihan kepada bangsa Israel. Ketaatan atau ketidaktaatan, manakah yang akan mereka pilih? Kehidupan, kemenangan, keberhasilan,
keberuntungan, dan berkat akan menjadi bagian bagi mereka yang mau taat dan mengasihi Tuhan Allahmu. Mari kita baca Ulangan pasal 30 ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Saudaraku, Ulangan pasal 30 ayat 16 menjadi pengingat yang indah bagi kita semua, bahwa kehidupan yang penuh sukacita, penuh kemenangan yang gilang gemilang, keberhasilan yang membanggakan, keberuntungan yang tidak terduga, melainkan sesungguhnya itu adalah berkat yang berlimpah, bukan hanya mimpi saja, melainkan itu adalah kebenaran janji Tuhan bagi mereka yang mau taat dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat ini bagaikan kompas ilahi yang menuntun kita di persimpangan jalan kehidupan. Di satu sisi, terbentang jalan ketaatan dan kasih kepada Tuhan yang menjanjikan masa depan yang cerah dan penuh berkat. Sementara di sisi yang lain, terbentang jalan hawa nafsu dan dosa yang menjanjikan kesenangan sesaat, namun berujung pada kekecewaan dan kehancuran semata. Memilih jalan ketaatan dan kasih kepada Tuhan bukan berarti hidup kita tanpa tantangan. Akan ada banyak godaan, akan banyak rintangan dan cobaan yang berusaha mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Namun janji kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Bagi mereka yang setia dan teguh dalam kasih-Nya, Dia akan memberikan kekuatan untuk melewati setiap pergumulan dan meraih kemenangan yang gemilang. Kemenangan yang dimaksud di sini bukan hanya tentang pencapaian duniawi, melainkan juga kemenangan atas dosa, atas ego diri sendiri, dan segala kuasa kegelapan. Kemenangan sejati adalah ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan dan mengalami damai sejahtera yang melampaui akal budi kita. Keberhasilan dan keberuntungan yang dijanjikan Tuhan bukanlah hasil dari kerja keras kita dan kepintaran kita semata-mata, melainkan sesungguhnya atas limpahan kasih dan anugerah Tuhan saja. Ketika kita mengutamakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan ini, maka Dia akan membuka jalan-jalan yang tidak terduga dan memberikan keberhasilan yang melampaui batas kemampuan kita. Berkat yang Tuhan limpahkan bukan hanya berkat materi saja, saudaraku, tetapi juga soal kesehatan, soal kebahagiaan, soal keluarga yang harmonis, dan hubungan yang penuh kasih dengan sesama kita. Dia, Tuhan, ingin kita hidup berkelimpahan dalam segala hal, agar kita dapat menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan saja. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seringkali kita lebih memilih berjalan menurut kehendak sendiri dan menyenangkan akan daging kita daripada tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Padahal kita tahu persis bahwa setiap ketaatan itu selalu mendatangkan upah dari Tuhan. Rasul Yohanes menulis, perintah-perintahnya itu tidak berat. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 dan 4.
Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudaraku, ayat yang kita baca ini berbicara tentang hubungan erat antara ketaatan kepada Tuhan dan upah yang manis yang Dia sediakan bagi kita. Ayat ini bagaikan mata air yang sejuk yang menyegarkan di tengah padang pasir hidup yang penuh kekeringan, mengingatkan kita bahwa hidup dalam ketaatan itu bukan hanya soal kewajiban kita sebagai anak Tuhan, tetapi juga jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Rasul Yohanes membuka ayat ini dengan pernyataan yang tegas. Frasa yang tertulis, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kasih kepada Allah bukan hanya sebatas perasaan atau kata-kata, tetapi dibuktikan melalui suatu tindakan menaati perintahnya. Ketaatan ini bukan paksaan, melainkan ungkapan kasih yang tulus kepada Dia yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Mungkin terbersit keraguan dalam diri kita. Mampukah aku menaati semua perintah Tuhan? Ayat selanjutnya memberikan jawaban yang melegakan. Di sana terdapat frasa yang tertulis, perintah-perintahnya itu tidak berat. Tuhan tidak pernah memberikan beban yang melebihi kemampuan kita. Perintahnya justru dimaksudkan untuk membebaskan kita dari segala belenggu dosa dan menuntun kita menuju kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Ketaatan kepada Tuhan bukan hanya mendatangkan kebahagiaan di dunia ini, tetapi juga mengantarkan kita pada kemenangan atas dunia. Selanjutnya kita baca frasa yang berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman yang teguh kepada Yesus Kristus memberi kita kekuatan untuk melawan godaan dunia dan meraih kemenangan yang kekal. Saudaraku, mari kita jadikan firman Tuhan ini sebagai kompas hidup kita. Ingatlah bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah suatu bukti kasih kita kepadanya dan kunci untuk meraih kebahagiaan yang sejati dan kemenangan yang kekal. Mengertilah saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak taat karena Tuhan telah memberikan iman kepada kita. Iman kepada kita melalui pertolongan Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk kita dapat taat pada kebenaran firman Tuhan. Karena imanlah kita beroleh kekuatan untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Tanpa iman dan kasih kepada Tuhan, sulit rasanya orang hidup dalam ketaatan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu hari ini dengan penuh rasa syukur atas karunia hidup yang Engkau berikan. Kami menyadari bahwa hidup ini penuh dengan pilihan di setiap langkah dan setiap momen yang ada. Ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kebebasan untuk memilih, namun Engkau juga telah menunjukkan jalan kebenaran melalui firman-Mu yang kudus. Tetapi seringkali kami tergoda untuk memilih jalan yang mudah,
yang menyenangkan daging dan yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami mohon ampun atas segala pilihan yang telah kami buat yang tidak taat dan menjauhkan kami dari jalan-Mu. Tuhan, penuhilah kami dengan hikmat dan kekuatan untuk memilih jalan yang benar. Bimbinglah langkah kami agar selalu sejalan dengan firman-Mu. Berikanlah kami keberanian untuk taat kepadamu, bahkan ketika hal itu sulit dan tidak populer untuk dilakukan. Mampukanlah kami untuk melawan godaan dan tetap setia pada kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami mohon tuntunlah kami dalam setiap pilihan yang kami buat. Ajarlah kami untuk selalu mencari kehendak-Mu dan taat kepadamu dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami yang sakit akan mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang sedang ada masalah dan terbeban berat. Kami percaya, jika kami datang dengan segala kerendahan hati dan segala pertobatan kami yang sungguh-sungguh, maka Tuhan turut bekerja dalam hidup kami. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu, agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan, dalam penyelesaian setiap persoalan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Tuhan akan nyatakan anugerah berkat kemurahan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.